Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau pertanyakan kepada Pak Ustadz, karena saya keseharian saya bekerja di pasar umum Pancor. Yang saya pertanyakan, ini kan manusia sangat banyak di pasar ini. Yang ingin saya tanyakan, di mana titik kejelekannya di pasar itu? Yang jadi pertanyaan, soalnya sering saya baca di medsos, pasar itu sangat dibenci sama Tuhan. Di mana letak kebencian itu, atau di posisi mana tempat kebencian itu? Itu aja yang saya ingin pertanyakan, supaya saya bisa mensikapi keseharian saya di pasar ini. Selaku jadi kepala pasar, bisa menyikapi dan di mana tempat saya menaruh atau menghimbau para pedagang supaya terarah untuk tidak jadi dibenci sama siapapun. Itu aja yang saya ingin pertanyakan, Pak Ustadz. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benarkah pasar itu seburuk-buruk tempat? Bagaimana ini jadi bisa menjadi beban mental ya, terutama bagi yang sering ke pasar atau bekerja di pasar, punya dagangan di pasar, mungkin juga lebih-lebih yang pengurus atau ketua pasarnya gitu kan, mungkin jadi beban ya. Wajar ya, saya paham, memang jujur ada hadisnya dan hadis sahih. Namun mungkin terlalu berlebihan, terlalu berlebihan berasumsi terhadap hadis tersebut. Hadisnya mengatakan, dan hadisnya sekali lagi sahih, bahwa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Rasulullah SAW bersabda bahwa seburuk-buruk tempat dalam negeri, dalam satu negara adalah pasar-pasarnya. Jadi ungkapan itu iya, ada hadisnya, ada dasarnya. Tetapi sekali lagi saya katakan berlebihan asumsinya. Kenapa berlebihan? Banyak hadis lain yang mencela hal-hal lain, namun sifatnya temporal. Temporal bagaimana maksudnya? Ada beberapa hadis, sejumlah hadis yang mencela musik misalnya, seperti seruling, ya alat-alat musik lah, al-ma'azif, musik. Sementara kita lihat sekarang alat musik dipakai di mana-mana, termasuk oleh para musisi-musisi muslim kita. Ada musik-musik islami, ada Mahir Zain kalau boleh saya sebut nama, misalnya ada Haddad Alawi, ya, Sulis, ada belum lagi Nisa Sabian, semua itu kan pakai musik. Lalu bagaimana? Kan hadis-hadis mengatakan musik itu tidak disukai Allah, di situ adalah jalannya setan dan lain sebagainya. Nah, para ulama sudah menjelaskan konteksnya itu bagaimana. Dulu musik itu memang identik dengan minuman keras, dengan zina dan lain sebagainya. Budayanya dulu begitu, musik diidentikan dengan itu. Sekarang berbeda, sudah banyak sudah berubah budaya, banyak musik-musik yang tidak mesti melekat dengan hal-hal buruk tadi. Bahkan ada musik-musik Islam, maka hukumnya berubah. Dan banyak contoh-contoh lain. Begitu juga dengan pasar. Pada tempo-tempo tertentu, pada masa-masa tertentu, memang pasar itu diidentikan dengan hal-hal buruk. Apalagi zaman jahiliyah dulu, yang tuntunan Islam belum begitu kokoh ya di muka bumi ketika itu, terutama di Jazirah Arab. Sehingga karena pasar itu identik dengan riba nasi'ah, riba orang jahiliyah, belum lagi tipu menipu, ya, bai'ul gharar dan lain sebagainya. Lagi-lagi karena Islam belum begitu menonjol ajarannya, maka wajar ketika pasar itu memang diidentikan dengan hal-hal yang transaksi yang haram tadi. Maka Nabi pun mengatakan, no, itu seburuk-buruk tempat. Lagi-lagi konteksnya dengan kondisi pada masa itu. Sekarang Islam sudah merajalela, alhamdulillah, ajaran Islam sudah dipelajari di mana-mana, sudah banyak pondok pesantren di mana-mana, masjid, kadang-kadang pasar dekat sama masjid. Dan pelaku-pelaku pedagang di pasar pun mayoritas muslim dan tidak sedikit orang-orang yang rajin ibadah, maka hal itu sudah tidak lagi dipahami secara saklek. Buktinya hadis lain. Hadis lain di mana Nabi mengajarkan doa masuk pasar.
Apa ajaran Nabi? Nah ini, ayo yang sudah yang rajin ke pasar, baca nggak doa ini? Nabi mengajarkan lo doa ketika masuk pasar. Apa doanya ini? Perhatikan baik-baik. Allahumma inni as'aluka khaira hadhis suq wa khaira ma fiha. Wa a'udzubika min syarri hadhis suq wa syarri ma fiha. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Yang arti daripada doa ini, ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan dari pasar ini tuh. Kalau memang seburuk-buruk tempat, kenapa ada hadis begini? Bukan bertentangan dong, tidak bertentangan. Ini maksudnya konteksnya berbeda dengan ini. Ini pada masa tertentu, ini memang diidentikan apabila isinya melakukan transaksi dengan haram. Dan ini, doa ini menunjukkan ada sebagai indikasi bahwa pasar itu ada baiknya juga. Memang ada lanjutannya, dan aku berlindung kepadamu, ya Allah, dari keburukan pasar ini dan keburukan yang ada padanya. Nah, bukan sebelumnya yang didahulukan apa? Kebaikan pasar ini. Kami mohon ya Allah kebaikan pasar ini, keberkahan pasar ini, dan keberkahan yang ada padanya. Berarti pasar itu ada baik, ada buruknya juga. Tidak hanya buruknya saja, tidak juga baiknya saja, tergantung bagaimana warga pasarnya menjalankan aktivitas pasar tersebut. Jika semuanya dengan kesadaran meninggalkan yang haram, meninggalkan transaksi yang dilarang, maka pasar itu justru menjadi tempat yang mulia dan sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa seburuk-buruk tempat itu dengan konteks tertentu, dengan catatan tertentu. Namun yang kita harus lebih bijaksana memahami doa, bahwa Rasulullah mengajarkan kita mengucapkan doa, ya Allah berikan kami kebaikan pasar ini dan kebaikan yang ada padanya. Hadis ini juga harus kita lirik, jangan hanya hadis yang pertama tadi saja. Ya, hadis ini juga kita harus lirik sehingga kita sadar bahwa di dalam pasar juga ada kok kebaikan, bahkan bisa jadi itu yang lebih dominan, tergantung bagaimana kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi segala amal ibadah maupun mata pencaharian kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin.